kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Rabu, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah dari pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala dari Banjarmasin. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau, dan langsung saja kita akan simak bersama. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 14 Jumadil Ula 1447 Hijriah bertepatan dengan 5 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian bersama Roja TV, Radio Roja pagi ini. Membaca kitab Fathul Majid, syarhu kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia,
kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Masih kita di dalam bab yang ke-59, babu qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka mengira terhadap Allah sesuatu yang tidak benar dengan perakiraan jahiliyah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bab ini sekali lagi membicarakan tentang penjelasan hukum berprasangka kepada Allah dengan prasangka kaum jahiliyah. Dan di dalam penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang dinukilkan di dalam kitab ini, kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, ternyata banyak sekali prasangka-prasangka buruk yang tidak pantas disangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis berkata pada halaman 685, "Wa man dhanna bihi annahu yusawwi baina al-mutadadain." Dan barang siapa yang mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara dua yang bertentangan, au yufarriqu bainal mutasawiyain min kulli wajh, atau membedakan di antara dua yang sama dari segala sisinya, au yahbitu ta'atil umri al-madid al-khalisah was-sawab bi kabiratin wahidah takunu ba'daha, atau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan ketaatan-ketaatan yang panjang seumur hidup yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul hanya dengan karena mengerjakan satu dosa besar yang dikerjakan setelahnya. Fayukhalladu fa'ilu tilka ta'at fil jahimi abadal abidin bitilkal kabirah. Dan dia mengira bahwa akibat sebuah dosa besar tersebut, akhirnya pelaku ketaatan yang panjang dan ikhlas tadi kemudian dikekalkan di dalam neraka jahanam selama-lamanya akibat dosa besar tadi. Wa yahbitu biha jami'a ta'atih wa yukhallidu fil adab. Dan mengira bahwa dosa besar tersebut akan menghapuskan seluruh ketaatan-ketaatannya, dan yukhalladu fil azab, dia akan disiksa selama-lamanya. Kama yukhalladu man lam yu'min bihi tarfata ain, sebagaimana akan dikekalkan siksanya bagi siapa yang tidak beriman kepada Allah walau sekejap mata. Wastamfadat sa'at umrihi fi masakhatin wa mu'adati rusulih wa dini, yang mana dia juga isi umurnya itu dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dia isi hidupnya dengan memusuhi para rasul dan agama Allah. Maka siapa yang berprasangka demikian berarti dia sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berprasangka bahwa orang yang senantiasa sepanjang umurnya mengerjakan ketaatan dengan benar, dengan ikhlas, lalu sekali dia mengerjakan dosa besar, kemudian dosa besarnya tersebut menghapuskan seluruh ketaatannya, dosa besarnya tersebut mengakibatkan dia akhirnya kekal abadi di dalam neraka, sebagaimana kekalnya orang yang tidak beriman kepada Allah, dan orang yang senantiasa mengerjakan kemurkaan dari Allah, orang yang senantiasa memusuhi Allah dan Rasulnya, maka prasangka seperti ini terhadap Allah adalah prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk. Tidak akan pernah sama orang yang mengerjakan ketaatan dengan orang yang tidak beriman. Ya. Dengan orang yang tidak beriman. Walaupun yang mengerjakan ketaatan ini pernah melakukan dosa besar, tetapi tidak beriman, itu adalah kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi,
Wa man dhanna bihi anna lahu waladan aw syarikan aw anna ahadan yashfa'u 'indahu biduni idzni. Barang siapa yang mengira bahwa Allah memiliki anak atau sekutu atau ada seseorang yang bisa memberikan rekomendasi di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin Allah, aw anna bainahu wa baina khalqihi wasa'id yarfa'una hawaijahum ilaihi, atau antara Allah dengan makhluknya adalah perantara ini yang mengangkat hajat-hajat makhluk kepada Allah. Wa annahu nasaba li ibadi awliya'a min dunih yataqarrabuna bihim ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala memilih untuk hamba-hambanya wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu hamba-hambanya mendekatkan diri kepada wali-wali tersebut. Wa yatawassaluna bihim ilaihi, dan berhubungan dengan wali-wali tersebut agar sampai kepada Allah. Wa yaj'alunahum wasa'ita bainahu wa bainah, dan mereka menjadikan wali-wali tersebut perantara antara Allah dengan mereka. Fa yad'unahum wa yakhafunahum, maka akhirnya orang-orang tersebut berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Orang-orang tersebut takut kepada perantara-perantara tersebut. Faqad dhanna bihi aqbahadh dhann wa aswa'ah, maka sungguh ia telah mengira dengan perakiraan yang paling buruk, dengan perakiraan yang paling jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah memiliki anak, tidak mungkin Allah memiliki sekutu, tidak mungkin ada yang bisa memberi rekomendasi di sisi Allah tanpa izin Allah. Tidak mungkin ada perantara antara hamba dengan Allah, yang mana perantara tersebut berhak untuk kita berdoa kepadanya, berhak kita minta tolong kepadanya. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Allah tidak memiliki itu. Jika seorang muslim ingin berdoa, maka dia berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhanna bihi annahu yanalu ma 'indahu bi ma'siyatihi wa mukhalafatihi kama yanaluhu bi ta'atihi wa taqarrubi ilaihi faqad dhanna bihi khilafa hikmatihi. Barang siapa yang mengira bahwa ia akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia bermaksiat, menyelisihi Allah, sebagaimana akan didapatkan orang yang taat dan mendekatkan diri kepada Allah, maka sungguh dia telah mengira Allah menyelisihi hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan mengira wa khilaf mujiba asma'ihi wa sifatihi, dan mengira kebalikan dari nama-nama, konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa huwa min dhannis su', dan ini termasuk daripada prasangka buruk kepada Allah. Yaitu maksudnya adalah siapa yang mengira bahwa orang yang taat sama dengan orang yang maksiat, orang yang mendekatkan diri sama dengan orang yang menyelisihi, maka dia berarti berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa man dhanna bihi annahu taraka syai'an min ajlihi lam yu'awwidhu khairan minhu aw man fa'ala syai'an li ajlihi lam yu'tihi afdala minhu faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Barang siapa yang mengira bahwa jika ada seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah tidak akan menggantikannya yang lebih baik darinya. Atau barang siapa yang mengerjakan sesuatu karena Allah, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya yang lebih baik darinya. Maka ini juga telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Sebagaimana hadis Rasul SAW, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya yang lebih baik. Nah, siapa yang menganggap bahwa Allah tidak akan mengganti dengan yang lebih baik, bagi siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia berarti berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dhanna annahu yaghdabu ala 'abdi wa yu'aqibuhu wa yuharrimuhu bighairi jurrin wa yuhrimuhu bighairi jurmin wala sababin minal 'abdi illa bimujarradil masyiah wa mahdhil irada faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Barang siapa yang mengira bahwa Allah akan murka kepada hambanya, menyiksa hambanya
mengharamkan agama, mengharamkan untuk hambanya tersebut kebaikan tanpa dosa, tanpa sebab dari hamba tersebut, hanya karena kecuali hanya karena keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata, maka orang seperti ini telah mengira Allah dengan perakiraan yang buruk. Orang seperti ini telah mengira dengan perakiraan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah akan siksa hamba tersebut sekehendak Allah, sekeinginan Allah, tanpa ada sebab dari hamba tersebut. Ini adalah sebuah perakiraan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiksa karena dia memilih jalan keburukan, kesesatan. Allah memberi pahala karena dia memilih jalan kebaikan. Wa hadainahun najdain. Dan kami berikan jalan dua jalan. Ya, dua jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan petunjuk kepada jalan yang buruk dan jalan yang baik. Silahkan dia memilihnya. Taib. Siapa yang mengira bahwa Allah akan menyiksa hamba, mengharamkan hamba dari kebaikannya tanpa sebab dari hamba tersebut, maka berarti dia sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa man dhanna bihi annahu idza sadaqahu fi ar-raghbah war-rahbah wa tadarra'a ilayhi wa sa'ala wa ista'ana bihi wa tawakkala alayhi annahu yukhayyibuhu wa la yu'tihi ma sa'alah faqad dhanna bihi dhanna as-saw' wa dhanna bihi khilafa ma huwa ahluh. Barang siapa yang mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila dia benar-benar qalbunya berharap kepada Allah, benar-benar qalbunya takut kepada Allah, benar-benar qalbunya tunduk kepada Allah, benar-benar qalbunya minta tolong kepada Allah, bersandar qalbunya hanya kepada Allah, maka lalu Allah tidak memberikan apa yang ia minta, lalu Allah Subhanahu wa taala membatalkan apa yang ia minta, maka orang seperti ini sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berburuk sangka terhadap apa yang berhak seseorang untuk mendapatkannya. Jadi kalau ada orang berdoa, orang takut, orang merendah diri kepada Allah, menghinakan diri lalu dia minta tolong kepada Allah, Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Nah. Wa man dhanna annahu yuthibuhu idza asahu kama yuthibuhu idza ata'a. Barang siapa yang mengira bahwa Allah akan memberikan ganjaran pahala jika ada yang bermaksiat kepadanya, sebagaimana Allah memberikan ganjaran pahala apabila ada yang mengerjakan ketaatan kepadanya. Wa sa'alahu dzalika fi du'ai, dan dia memohon hal tersebut di dalam doanya, maka faqad dhanna bihi khilafa ma taqtadhi hikmatuhu wa hamduh. Maka berarti dia mengira sesuatu yang bertentangan dengan hikmahnya Allah dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa khilafa ma huwa ahluhu wa ma la yaf'aluh. Dan dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sesuatu yang tidak pantas kepada pemiliknya atau mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa man dhanna bihi annahu idza aghdabahu aw asqatahu wa awda'a fi ma'asi thumma ittakhadha min dunihi awliya. Barang siapa yang mengira bahwa kalau ada hamba yang membuat dia murka, membuat dia marah, membuat Allah marah, membuat Allah murka, dan hamba yang meletakkan dirinya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hamba yang menjadikan penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala, wada'a min dunihi malakan aw basyaran hayyan aw mayitan yarju bidzalika an yanfa'u inda rabbih, atau dia berdoa kepada selain Allah, baik kepada malaikat atau manusia, hidup atau mati, berharap dengan doa tersebut untuk memberikan manfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yukhallisu min adzabih, dan membebaskannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, faqad dhanna bihi dhanna saw, maka sungguh ia telah mengira dengan perakiraan yang buruk. Artinya, siapa yang mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala siapa yang mengira bahwa apabila ada seorang hamba yang membuat murka kepada Allah, membuat Allah marah,
kemudian melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, ya, bahwa dengan begitu Allah akan memberikan manfaat kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari siksa, maka siapa yang mengira demikian berarti dia sudah mengira dengan perakiraan yang buruk. Fa aktsarul khalqi bal kulluhum illa man syaa Allah yadhunnuna billahi ghairal haqqi wa dhanna as-su'. Maka kebanyakan makhluk, bahkan seluruhnya kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, mengira kepada Allah dengan perkiraan yang tidak benar dan perakiraan yang buruk. Fa in ghalaba bani Adam ya'taqidu annahu fa inna ghaliba bani Adam ya'taqidu annahu mabkhusul haqqi naqisul hadzi. Maka kebanyakan anak manusia mengira bahwa dia kurang haknya, dia diambil bagiannya, wa annahu yastahiqu fawqa ma sya'allah wa a'ta, dan bahwa sebenarnya dia mengira dia lebih berhak untuk mendapatkan apa yang lebih tinggi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Walisanu halihi yaqul zalamani rabbi. Seakan-akan dia mengatakan Rabbku telah menzalimiku. Wa mana'ani ma astahiquhu. Dan Rabbku telah memberikan kepadaku, melarang kepadaku apa yang aku berhak untuk mendapatkannya. Wa nafsu tashhadu alaihi bidzalik, sedangkan dirinya menyaksikan akan hal tersebut. Wa huwa bilisanihi yunkiruhu, dan dia dengan lisannya mengingkarinya. Wala yatajasar ala tasrihi bihi, dan dia tidak merasa rugi, takut dengan penjelasan yang jelas tersebut. Wa man fattasha nafsahu wa taghalghala fi ma'rifati tawayaha ra'a dzalika fiha kamunun nar fi zinat. Barang siapa yang mengira diri, memeriksa dirinya, kemudian dia terus masuk ke dalam pengetahuan tentang dirinya tersebut, dan dia mengira bahwasanya di dalamnya dia melihat hal tersebut di dalamnya adalah termasuk daripada api-api yang menyala. Faqdah zinada man syi'ta yumbi'uka syirarahu amma fi suzunadih. Maka burukkanlah bagi siapa yang engkau kehendaki, maka niscaya Allah akan memberitahukan keburukan apa yang ada di dalam bejadanya. Walau fatashta man fatashta la ra'aita 'indahu muta'annutan wa ta'tabban wa ta'adtuban 'alal qadri wa malamah lahu. Kalau engkau memeriksa orang yang engkau periksa, maka engkau akan mendapati di sisinya terlalu sikap berlebihan, 'alal qadr wa malamah lahu, ya, berlebihan, dan ini tercela baginya. Waqtirahan alaihi khilafa ma jara bihi, dan menganggap bahwasanya dia lebih berhak mendapatkan selain itu, selain apa yang terjadi. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza, dan semestinya akan saya mendapatkan seperti ini. Wa mustaqillin wa mustakthir, maka dia menganggap dirinya mendapatkan sebanyak ini atau sedikit ini. Wa man fattasha nafsaka wa fattish nafsaka hal anta salim min dzalik, maka periksalah dirimu apakah engkau selamat dari hal tersebut. Fa in tanju minha tanju min dhi 'azimah, fa illa fa inni la ikhalaka najiyah. Jika engkau selamat darinya, maka engkau akan selamat dari sesuatu yang besar. Kalau tidak, maka sesungguhnya aku tidak akan membiarkanmu dalam keadaan selamat. Falya'tanil labib an-nasih li nafsihi bihadzal mawdhi. Maka perhatikanlah orang yang berakal, yang ingin kebaikan untuk dirinya dalam keadaan seperti ini. Waliyatub ilallah, hendaklah dia bertobat kepada Allah. Wa yastaghfiru fi kulli waqt wa ma fi kulli waqtin man dhannahu bi rabbih dhanna saw. Hendaklah dia meminta ampun di setiap waktu, yang siapa saja yang menganggap dirinya dengan penganggapan yang buruk. Wal yadhunna su'a bi nafsihi allati hiya maddatu kulli syai'.
hendaklah dia menganggap dirinya buruk, yang mana itu adalah materi setiap keburukan. Wa manba'u kulli syarr al-murakkabah 'alal jahli wadh-dhulm, dan sumber dari setiap keburukan yang tercampur antara kebodohan dan kezaliman. Fahiya aula bi dhanni su' min ahkamil hakimin. Maka orang tersebut lebih berhak untuk disangkain buruk daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dari seluruh yang bijaksana. Wa adal adilin, yang maha adil dari seluruh yang adil. Wa arhamar rahimin, yang maha penyayang dari seluruh yang merahimi. Al-ghaniyil hamid, yang maha kaya dan maha terpuji. Alladzi lahul ghaniyut tam, yang Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan kekayaan. Walhamdut tam, pujian yang sempurna. Wal hikmatut tamah, hikmah di dalam perbuatan yang sempurna. Al munazzah an kulli su'in fi dzati wa sifati wa af'ali wa asma'i, yang terlepas dari setiap keburukan baik di dalam zatnya, sifatnya, ataupun perbuatannya, ataupun nama-namanya. Fadzatuhu lahal kamalul mutlaq min kulli wajh. Maka zatnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak dari setiap sisinya. Wa sifatuhu kadzalik. Sifat Allah juga demikian. Wa af'aluhu kulluha hikmah wa maslahah. Dan perbuatan Allah seluruhnya penuh dengan kesesuaian dan kebaikan. Wa rahmah wa adl, penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan perbuatan keadilan. Wa asma'uhu kulluha husna, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah nama-nama yang baik. Nah, kemudian penulis membawakan syair, fala tadhunnanna bi rabbika dhanna saw', maka janganlah sekali-kali engkau mengira perakiraan yang buruk kepada Rabbmu. Fa innallaha aula bil jamil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk mengerjakan kebaikan. Wala tadhunnanna bi nafsika qatti khairan, jangan sekali-kali engkau mengira dirimu baik. Fa kaifa bidzalimin janin jahulin, bagaimana dengan seorang yang zalim yang melakukan kezalimannya dan dia merasa bodoh dengan kezalimannya. Wa qul ya nafsi ma'wa kullu su' tarjul khaira min mayyitin bakhil, dan ucapkanlah, wahai diriku, tempat segala keburukan, apakah engkau menganggap kebaikan min mayyitin bakhil, ya, tempat segala keburukan dari orang yang mati, yang meninggal, ya, yang mati yang bakhil? Enggak mungkin. Apakah engkau berharap segala kebaikan dari orang yang mati yang bakhil? Wa dhunna bi nafsika su'a tajidha kadzaka wa khairaha kal mustahil, dan berprasangkalah baik kepada dan berprasangkalah kepada dirimu prasangka yang buruk, maka engkau akan mendapati demikian, dan sebaik-baiknya diri adalah yang mustahil. Wa ma bika min nuqiyyin fiha wa khairun fatilka mawahibur rabbil jalil, dan engkau tidak memiliki kesucian di dalamnya dan kebaikan, maka itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Wa laisa laha wala minha, dan dirimu tidak memilikinya dan juga tidak ada sesuatu darinya. Walakin minar rahmani fashkurid dalil, tetapi itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah terhadap dalil. Nah, itu bait syair ya yang berkaitan dengan kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu adh-dhannina billahi dhanna saw'. Di dalam ayat disebutkan mereka mengira terhadap Allah perakiraan yang buruk. Qala Ibnu Jarir fi tafsirih. Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala berkata di dalam tafsirnya, ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء, dan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mengira terhadap Allah dengan perakiraan yang buruk. Adh-dhannina billah, yang mengira kepada Allah annahu lan yansuraka, bahwa Allah tidak akan menolongmu, wa ahlal imani bika ala a'daik, dan tidak akan menolong orang-orang beriman denganmu melawan musuh-musuh mereka. Walan yadhhara kalimatuhu fayaj'aluha al-'ulya ala kalimatil kafirin, dan bahwa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan nampak dan Allah menjadikan yang tinggi adalah
dakwahnya orang-orang kafir. Wa dzalika kana su' min dununihim allati dzakaraha Allah fi hadzal mawdi. Dan itu adalah termasuk keburukan perakiraan mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini. Yaqulu ta'ala dzakarahu, Allah Subhanahu wa taala dzikruhu berkata, "Alal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat alladzina dhannu bihim." Yaitu atas orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mengira kepada Allah dengan perkiraan yang buruk, yakni dairatul azab taduru alaihim bihi. Dan maka siksa mereka akan mengira mereka. Siksa mereka akan mengelilingi mereka maksudnya. Nah, waqtalafa al-qurra fi qira'ati dzalik fa qara'athu 'amatu qurra'il Kufah dairatus saw. Sebagian ulama ahli baca Al-Quran berbeda saat membaca ayat tersebut. Maka kebanyakan ahli baca Al-Quran dari negeri Kufah, mereka membaca dairatus saw, yang artinya siksa yang merata. Wa qara'a ba'du qurra'il Basrah, dan sebagian ahli baca Al-Quran dari kota Basrah membaca dairatus su. Kalau tadi dairatus saw, ini dairatus su, ya, dengan sinnya diberikan dhammah. Wa kana al-Farra yaqul al-fathu afsha fis sin wa qul ma taqulul Arab dairatus su bi dhammis sin. Yang artinya Al-Farra berkata, yang diberikan harokat fathah lebih tersebar di dalam sin, yaitu dairatus saw. Dan sedikit orang Arab yang mengucapkan dairatus su, ya. Nah, wa qawluhu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, yakni wa nalahumul adzab bighadabin minhu wa la'anahum. Dan Allah murka atas mereka dan Allah melaknat mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan kemurkaan dari Allah dan juga laknat dari dan yakni wa nawalahum afwan wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, yakni wa nalahumullah bighadabin minhu wa la'anahum. Ketika Allah berfirman dan Allah memurkai atas mereka dan melaknat mereka, maka Allah, maksudnya adalah Allah menyiksa mereka dengan akibat Allah murka terhadap mereka dan Allah melaknat mereka. Yaqulu wa ab'idhum fa aqsahum min rahmatih. Ia berkata, jauhkanlah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jahannam, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka neraka jahannam. Yaqul di dalam tafsirannya, wa a'adda lahum jahannam yaslaunaha yaumal qiyamah. Yang artinya, dan Allah telah menyediakan bagi mereka neraka jahannam yang membakar mereka pada hari kiamat. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam sebaik-baik buruk tempat kembali. Yaqul wa sa'at jahannam manzilan yasiru ilaiha haula'il munafiqun wal munafiqat wal musyrikun wal musyrikat. Dan Allah berfirman, wasa'at jahannam, dan buruklah neraka jahannam sebagai tempat tinggal dia di situ, ya, sebagaimana orang-orang munafik dan laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Nah, wa qala al-Imad bin Katsir rahimahullah yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Dan Imam bin Katsir rahimahullah berkata, dan Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mengira terhadap Allah dengan perkiraan yang buruk. Ay yattahimunallaha fi hukmih. Mereka ini sedang menuduh Allah di dalam hukumnya. Wa yadhunnuna birrasuli wa ashabihi an yuqtalu wa yadhhabu bil kulliyah. Dan mereka mengira bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya akan terbunuh, kemudian hilang sama sekali. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaihim dairatus saw. Hendaknya mereka Allah berfirman, mereka mendapatkan siksa yang pedih.
yang merata. Wa dzakara fi ma'na al-ayah al-ukhra nahwan mimma dzakarahu Ibnu Jarir rahimahumullah. Dan disebutkan di dalam makna ayat yang lain seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Jarir adalah seorang ahli tafsir yang memiliki kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Qauluhu qala Ibnu Qayyim rahimahullah alladzi dzakarahu al-musannif fil matni qaddamtuhu lindiraji fi kalamihi alladzi suktuhu min awwali ila akhirih. Di dalam matannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, maka ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan juga penulis kitab Fathul Majid menukilkan dari perkataan pertama sampai perkataan terakhir. Nah, ini yang sebagaimana sudah kita pelajari tadi. Maka inilah yang disebut dengan hukum berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan dengan ini kita mengetahui bahwa beberapa contoh orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang yang berprasangka buruk kepada Allah adalah bahwa Allah akan menyamakan antara orang yang taat dengan maksiat. Termasuk orang yang berprasangka buruk kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang taat, akan memberi pahala orang yang maksiat. Termasuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang tersebut apabila mengerjakan ketaatan kemudian dosa satu kali, maka dia akan kekal abadi dalam neraka. Maka ini termasuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu kira-kira yang bisa disampaikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa kita belum bisa menerima pertanyaan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah diluangkan oleh Ustaz di kesempatan hari ini. Juga materi di pagi hari ini menjelang siang dari pembahasan kitab Tauhid, syarah kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yaitu larangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatul Islam, azakumullah, kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian dan semua, dan ilmu yang telah disampaikan juga oleh Ustaz. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami undur diri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.